tentang cabang iman ke-39, yaitu masih tentang kita berhati-hati menjaga diri kita dari makanan yang haram dan kita memakan hanya makanan-makanan yang halal. Itu adalah bagian dari keimanan. Seseorang yang beriman dengan iman yang sempurna, maka dia akan berhati-hati tentang makanan dan minuman yang dia konsumsi. Dia tidak akan teledor, dia tidak akan asal makan saja, tetapi sebelum dia memakan makanan atau meminum minuman, maka dia akan berpikir terlebih dahulu apakah makanan yang akan dia makan itu makanan yang dipastikan halalnya atau tidak. Apakah minuman yang akan dia minum itu dipastikan kehalalannya atau tidak. Itu dipastikan terlebih dahulu, baru kemudian dia makan ataupun minum. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa an Zaid bin Aslam anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu iku syariba ngombe sapa Umar labanan ing susu fa'ajabahu mongko gawakaken apa laban ing Umar. Faqala mongko dawuh sapa Umar lilladzi maring wong saqahu kang aweh ngombe sapa alladzi ing Umar, min aina saking ngendi laka ketuwe sira apa hadzal labanu utawi susu iki. Fa akhbarahu mangka nyeritani sapa allazi ing Umar annahu satamane allazi iku warada tumeka sapa allazi alama'in ing atase banyu qad sammahu teman-teman wis ngarani sapa allazi ing ma. Fa idzana amun mongko tumataan utawi ternak iku min na'amis shadaqati setengah sangking ternak zakat. Wahum lan utawi wong iku yaskuna padha nguwahi ngombe sapa wong akeh fahalabuhu nuli merah susune sapa wong akeh ing na'am li kanggo ingsun min albaniha saking pira-pira susune na'amus shadaqah. Faja'altuhu mangko ndadeaken sapa ingsun ing halib utawa ing laban fi siqai ing dalem minuman ingsun. Wa huwa lan utawi laban iku hadza iki. Fa'ad khala mongko nglebokaken sapa Umar yadahu ing tangane Umar fastaqahu mongko amrih muntahaken sapa Umar ing laban. Wa ana aliyin lan saking Ali radhiyallahu anhu fi tibi mat'amihi ing dalem baguse utawa halale panganane Ali annahu satamane kelakuan kana ana yuja'u dan tekaaken bi khubzihi kelawan rotine Ali fi jirabin ing dalem kantong kulit minal madinati saking Madinah. Amba'an al-Baihaqi bi isnadihi an Bishr bin al-Harith qala Yusuf bin Asbat idza ta'abbada tatkalane nama-namane ibadah sapa ashabu pemuda yaqulu mongko ngucap sapa iblis unzuru
nguwasya sapa sira kabeh min aina saking endi iku saking endi mat'amuhu utawi panganane syab. Fa in kana mangko lamun ana apa mat'amuhu panganane syab iku mat'ama su'in panganan kang ala, qala mangko ngucap sapa iblis, da'uhu ninggala sapa sira kabeh ing syab, la tashtaghilu aja sibuk sapa sira kabeh bihi kelawan syab, da'uhu ninggala sapa sira ing syab, yajtahidu nemen-nemeni sapa syab wayat sabulan jumeneng ibadah sapa syab. Faqad kafakum mongko teman-teman wis nyukupi ing sira kabeh nafsahu ing awak dhewe ne syab. Wa an Hudzaifatal Mar'ashi annahu satamane Hudzaifah iku nazara ningali sapa Hudzaifah ilan nasi maring manungsa yatabadaruna padha aki-aki sapa annas ila saffi maring barisan al-awwali kang pertama. Faqala wangka dawuh sapa Hudzaifah yambaghi sayuqyane ay apa ayatabadaru yanto sayuqyane apa ayatabadaru yanto aki-aki sapa annas ila akli khubzil halali maring mangan roti kang halal. Wa anil Fudail ibn Iyad lan saking Fudail ibn Iyad qala dawuh sapa Fudail suila den takoni sapa Sufyan ats-Tsauri an fadli saffil awwali saking keutamaane barisan kang pertama saf awal dalam salat jamaah. Faqala mangka dawuh sapa Fudail bin Iyad unzur ningalono sapa sira kisrataka ing panganan sira allati kang takulu kang mangan sapa sira min aina saking endi takuluhu mangan sapa sira ing kisrah wa sholli lan salata sira fi shaffil akhiri ing dalem shaf kang akhir. Wa anhu lan saking Fudail bin Iyad aidan halih malih unzur ningalono sapa sira dirhamaka ing dirham sira min aina saking endi huwa iku saking endi huwa utawi dirhamaka wa sholli lan salata sira fi shaffil akhiri ing dalam shaf kang akhir. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan tentang cabang iman ke 39, yaitu masih tentang kita berhati-hati menjaga diri kita dari makanan yang haram dan kita memakan hanya makanan-makanan yang halal. Itu adalah bagian dari keimanan. Seseorang yang beriman dengan iman yang sempurna, maka dia akan berhati-hati tentang makanan dan minuman yang dia konsumsi. Dia tidak akan teledor, dia tidak akan asal makan saja, tetapi sebelum dia memakan makanan atau meminum minuman, maka dia akan berpikir terlebih dahulu apakah makanan yang akan dia makan itu makanan yang dipastikan halalnya atau tidak. Apakah minuman yang akan dia minum itu dipastikan kehalalannya atau tidak. Itu dipastikan terlebih dahulu, baru kemudian dia makan ataupun minum. Semestinya kita seperti itu. Tetapi kebanyakan kita ya, pada masa sekarang dan juga pada masa-masa sebelumnya, kebanyakan orang itu ya asal ada makanan dimakan, asal ada minuman diminum. Siapapun yang ngasih makanan, siapapun yang ngasih minuman, dia nggak peduli dari mana asal dari makanan atau minuman tersebut, langsung dia memakannya. Nah, kemarin sudah kita sebutkan beberapa kisah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berhati-hati dalam hal makanan. Ketika beliau pulang di rumah, padahal di rumah beliau menemukan ada satu buah kurma.
yang tergeletak, kemudian beliau akan memakannya. Ketika beliau akan memakannya, kemudian beliau berpikir, ini kurma dari mana? Jangan-jangan ini kurma zakat, sementara beliau tidak makan dari zakat. Akhirnya beliau nggak jadi memakannya. Kenapa? Karena belum jelas ini apakah kurma yang halal atau kurma yang haram untuk beliau. Demikian juga Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau juga diceritakan kemarin sampai beliau mengeluarkan sesuatu yang sudah beliau makan. Jadi beliau sudah memakannya, tetapi ternyata ketahuan bahwa makanan yang telah beliau makan itu dari hasil yang tidak jelas. Yang lebih baik beliau untuk menghindari makanan tersebut, sehingga beliau kemudian memasukkan jarinya ke dalam mulutnya untuk mengeluarkan makanan tersebut dari dalam perutnya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang mungkin hampir hari ini tidak ada orang yang sangat hati-hati sebagaimana yang beliau lakukan. Kemudian ada yang hari ini kita baca adalah kisah dari Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga termasuk orang yang kisahnya hampir sama dengan Sayyiduna Umar bin Khattab dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi beliau adalah minuman. Kalau Sayyiduna Abu Bakar itu makanan yang beliau telah makan, yang ternyata dihasilkan oleh budaknya dari hasil menipu, sebagai meskipun dikasihkan oleh orang lain kepadanya, tetapi dia mengasihnya itu karena dia telah menipu orang lain. Itu beliau berusaha mengeluarkan makanan itu dari dalam perut beliau. Sedangkan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau meminum susu. Beliau senang dengan susu yang beliau minum itu. Kemudian bertanya, Sayyiduna Umar bertanya, ini susu dari mana kok enak? Itu kalau biasanya kalau seseorang itu memakan makanan atau meminum minuman kok enak, ya, itu kemudian bertanya, ini belinya di mana? Ini kok enak susunya, didapat dari mana? Nah, dan beliau juga bertanya kepada orang yang memberikan minum itu, ini susunya dari mana? Karena beliau merasa senang dengan susu yang beliau minum. Kemudian diberitahukan bahwa susu tersebut itu berasal dari binatang ternak, yang ternyata binatang ternak itu adalah binatang ternak zakat. Yang kemudian orang-orang itu pada memeras susunya, kemudian orang yang ngasih minuman susu kepada Sayyiduna Umar itu dikasih susu itu, kemudian susu tersebut diberikan kepada Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mendengar cerita itu, kemudian Sayyidina Umar memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan melakukan istiqa'ah, yaitu berusaha mengeluarkan makanan yang ada dalam perutnya, yang dalam hal ini adalah air susu yang ada dalam perutnya, itu kemudian beliau berusaha untuk mengeluarkannya, karena takutnya beliau ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam perut beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu sesuatu yang luar biasa, yang diteladankan, yang dicontohkan oleh para sahabat kepada kita. Demikian juga Sayyiduna Ali dan para sahabat-sahabat besar yang lainnya, mereka sangat berhati-hati dalam hal makanan dan minuman. Mereka tidak memasukkan ke dalam perut mereka kecuali makanan ataupun minuman yang halal.
Jadi apabila ada sesuatu yang diragukan tentang kehalalannya, bukan pasti haramnya. Kalau pasti haramnya sudah jelas mereka tidak akan memakannya atau meminumnya. Yang diragukan saja mereka akan berusaha untuk seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Omar, beliau mengeluarkannya dari perut mereka. Jangan sampai kecampuran sesuatu yang haram. Karena dari hadis Nabi yang kemarin kita sebutkan, disebutkan kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging, jadi sedikit saja daging ada yang tumbuh di badan kita, yang itu berasal dari makanan yang haram, maka dikatakan oleh Nabi annaru aula bihi. Neraka itu lebih utama bagi dia. Bagaimana jika yang kita makan itu banyak? Artinya kullu lahmin, setiap daging itu bisa jadi tumbuh kan cuman dengan sesuap nasi, bisa jadi tumbuh dengan seteguk air yang haram misalnya. Bagaimana jika yang dimakan itu misalnya 1 piring atau 2 piring atau bahkan setiap hari seseorang memakan makanan yang haram? Maka yang mengalir, darah yang mengalir dalam tubuhnya itu adalah dari sesuatu yang haram. Daging yang tumbuh pada dirinya adalah dari makanan minuman yang haram. Kemudian tulang yang berkembang pada dirinya juga dari makanan dan minuman yang haram. Maka dia akan mendapatkan ancaman azab yang sangat berat nanti di akhirat. Ini adalah teladan yang diberikan para ulama salaf kepada kita, para sahabat yang dicontohkan kepada kita, yang hendaknya kita ini juga berhati-hati dalam hal makan ataupun minum. Jadi sifat wara' dan zuhud itu harus kita pelihara pada diri kita. Wara' artinya dia menahan diri dari sesuatu yang haram. Tidak makan kecuali yang halal, tidak minum kecuali minuman yang halal. Kalau zuhud itu lebih dari itu. Jadi meskipun sesuatu itu halal, tetapi dia tidak berlebihan di dalam memakan ataupun meminumnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian diceritakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad beliau dari Bishr ibnul Haris, bahwasanya beliau menceritakan Yusuf ibnu Asbat itu mengatakan, apabila seorang pemuda itu sungguh-sungguh dalam beribadah, jika terlihat ada seorang pemuda kok rajin dalam ibadah, semangat dalam ibadah, dalam sholatnya, dalam zikirnya, dalam baca Al-Qur'annya dan seterusnya, dari berbagai macam jenis ibadah, maka Yusuf ibnu Asbat itu mengatakan, maka iblis, Yusuf ibnu Asbat mengatakan bahwa iblis itu akan berkata tentu kepada siapa? Kepada anak buahnya, setan-setan itu, mengatakan, lihatlah, kalau ada pemuda lagi rajin beribadah, yang dimaksud tentu bukan hanya pemuda saja. Pokoknya ada seseorang yang beribadah. Tetapi kalau ada pemuda kemudian ahli ibadah, itu sesuatu yang luar biasa. Biasanya yang ahli ibadah itu ya orang-orang tua yang secara zahir akan mati itu. Dia kalau kemudian rajin beribadah itu sesuatu yang biasa-biasa saja, namanya juga sudah tua, sudah dekat dengan kuburan secara zahir. Ya kalau dia rajin beribadah, maka itu sesuatu hal yang lumrah. Tetapi kalau ada pemuda yang masih sehat, kemudian hidupnya difokuskan kepada ibadah ilallah, beribadah kepada Allah, maka ini sesuatu yang luar biasa. Maka setan pasti berusaha keras untuk menghentikan ibadah yang dilakukan oleh pemuda itu, mengarahkannya kepada kemaksiatan, bukan pada ibadah. Tetapi jika ini perkataan Yusuf ibnu Asbat,
Jika kamu melihat ada seorang pemuda, kok dia rajin dalam beribadah kepada Allah, maka iblis akan berkata, lihat dari mana makanan dia. Pemuda itu makanannya itu dari mana? Dari makanan yang halal atau dari makanan yang haram? Apabila kamu lihat ternyata makanan yang dia makan itu berasal dari makanan yang haram, maka iblis kemudian mengatakan, udah tinggalkan aja. Nggak usah sibuk ganggu dia. Nggak usah, biarkan aja dia ibadah. Biarkan dia semangat dalam beribadah. Biarkan dia sungguh-sungguh dalam beribadah. Toh dia makanannya kan makanan yang haram. Artinya apa? Artinya ibadah yang dia lakukan itu tidak akan berfaedah kalau makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Tinggalkan, nggak usah diganggu. Biarkan dia sholat dengan rajin, biarkan dia berdoa dengan penuh semangat, biarkan dia. Nggak usah diganggu lagi. Kenapa? Karena makanannya makanan yang haram. Salah satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang, sholat dalam hal ini, adalah bahwa makanan yang ada dalam perutnya ketika dia melaksanakan sholat, minuman yang dia minum ketika dia sholat yang ada dalam perutnya, pakaian yang dia kenakan, itu harus berasal dari yang halal. Kalau ada seseorang misalnya sholat, sebelum sholat tadi dia memakan makanan yang haram, misalnya hasil curian, kemudian dia makan sebelum sholat. Ketika dia sholat, masih dalam makanan yang haram itu masih ada dalam perutnya, maka sholat dia tidak akan diterima, nggak ada pahalanya sama sekali indallah. Nanti di akhirat nggak ada manfaatnya untuk dia, karena dia memakan makanan yang haram. Ketika dia sholat, makanan yang haram itu masih ada dalam perutnya. Demikian juga kemarin kita sebutkan sebuah hadis panjang, bahwa ada seseorang yang berdoa dengan penuh kesungguhan dalam doanya. Dia mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa seperti itu. Tetapi ternyata makanan yang ada dalam perutnya itu adalah makanan yang haram. Minuman yang ada dalam perutnya minuman yang haram. Dikatakan apa? Anna yustajabu lahu. Tidak mungkin atau tidak mungkin artinya kemungkinannya sangat kecil bahwa doa orang yang seperti itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit dikabulkan oleh Allah. Karena itu iblis tahu kayak gitu. Sehingga iblis biarin aja, kalau ada pemuda ya siapa saja, kalau dia rajin ibadah tapi makanan yang ada dalam perutnya itu makanan yang haram, biarkan dia beribadah. Nggak usah dihentikan dia dalam beribadah. Udah nggak usah diganggu lagi. Biarkan dia semangat dalam ibadah, sehingga dia mengira bahwa ibadah yang dia lakukan itu akan mengumpulkan pahala, pundi-pundi pahala dia di akhirat. Padahal hakikatnya ibadah yang dia lakukan itu tidak ada manfaatnya, maksudnya tidak ada pahalanya nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka ini sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan, soal makanan dan minuman yang halal ini harus diperhatikan. Karena ibadah yang kita lakukan nanti bisa tertolak, tidak diterima oleh Allah. Doa yang kita panjatkan tidak akan dikabulkan oleh Allah apabila makanan dan minuman yang ada, yang kita makan, yang kita konsumsi itu berasal dari makanan atau minuman yang haram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan lagi, ini masih perkataan-perkataan dari sebagian para ulama. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi annahu nadhara ila an-nas yatabadaruna ila saffil awwal faqala yanbaghi ay yatabadaru ila akli khubzil halal. Memang salat di shaf pertama, di shaf awal itu memiliki
keutamaan dibandingkan dengan shaf kedua, ketiga, apalagi shaf akhir. Jadi kalau kita dalam sholat jamaah, maka hendaknya kita mencari shaf yang awal, shaf yang pertama, yang ada di belakang imam. Nah, maka orang yang bersolat jamaah berada di shaf awal, dia mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan mereka yang berada di shaf kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, orang-orang, kata beliau, banyak yang bersegera berlomba-lomba untuk sholat di shaf yang pertama. Kemudian beliau mengatakan, Hudzaifah al-Mar'ashi, seharusnya mereka itu yang lebih mereka perebutkan itu adalah memakan makanan yang halal. Memang penting bahwa seseorang itu kalau sholat jamaah berada di shaf pertama, tetapi lebih penting lagi apabila seseorang itu memastikan bahwa ketika dia sholat itu makanan yang dia makan adalah makanan yang halal. Artinya sebelum sholat dia yang dimakannya adalah makanan yang halal. Itu jauh lebih penting lagi. Kenapa? Kalau seseorang itu sholatnya di shaf pertama, tetapi ternyata makanan yang dia makan sebelumnya itu adalah makanan yang haram, misalnya, maka juga nggak berpahala sholatnya meskipun dia sholat di shaf pertama. Nah, karena itu sesuatu yang lebih harus diutamakan seseorang dalam sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya adalah soal makanan ini. Jadi sangat berpengaruh ya, makanan yang kita konsumsi itu sangat berpengaruh terhadap nilai dari sebuah ibadah yang kita lakukan, khususnya dalam hal ini sholat. Para ulama itu sudah sangat jelas menjelaskan dalam kitab-kitabnya bahwa syurutu qabulis shalah, syarat-syarat diterimanya salat, diantaranya makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh orang yang salat itu harus yang halal, berasal dari makanan dan minuman yang halal. Termasuk juga pakaiannya, termasuk juga tempat yang ditempati, misalnya kalau sajadah istilahnya yang dipakai ya yang halal, bukan sesuatu yang dighasab atau sesuatu yang diambil secara paksa atau sesuatu yang punya temannya yang diambil dipakai tanpa izin. Maka itu bisa menjadikan sholat yang dilakukannya itu tetap sah, tetapi tidak ada pahalanya nanti di akhirat. Pahala artinya adalah balasan yang menyenangkan nanti di akhirat atas amal soleh yang dilakukan oleh seseorang di dunia. Kalau seseorang itu sholat, dia telah memenuhi syarat dan rukunnya, syarat sah dan rukunnya, serta menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Maka sholat yang dilakukannya itu sah. Tetapi jika ternyata makanan yang ada dalam perutnya itu makanan yang haram, atau pakaian yang dia kenakan ketika sholat itu adalah berasal dari yang haram, maka nggak ada pahalanya nanti di akhirat. Artinya tidak dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang menyenangkan nanti di akhirat. Dan alangkah sangat ruginya. Padahal yang menjadikan nanti umat Islam bertambah kenikmatan dan kesenangannya nanti di akhirat itu adalah pahala yang dia kumpulkan ketika di dunia ini. Semakin banyak pahala yang dia kumpulkan di dunia ini dari amal-amal soleh yang dilakukannya di dunia, maka semakin senang seseorang nanti di akhirat. Sebaliknya, seseorang yang ketika di dunia ini pahala yang dikumpulkannya sedikit, maka semakin seseorang itu sedikit kesenangannya nanti di akhirat, atau bahkan kalau nggak ada sama sekali, apalagi seseorang hidup dalam kekufuran dan mati dalam keadaan kafir, maka nggak ada pahala satupun yang dia dapatkan. Maka harus dijaga, harus diperhatikan
setiap ibadah yang kita lakukan itu harus diperhatikan tentang bahwa tentang syurutul qabulnya, itu harus diperhatikan. Bukan hanya syarat sahnya yang diperhatikan, bukan hanya rukunnya yang diperhatikan, bukan hanya hal-hal yang membatalkan saja yang diperhatikan untuk tidak dilakukan, tetapi juga harus memperhatikan syarat diterimanya ibadah yang kita lakukan. Harus ikhlas melakukannya, makanan, minuman, pakaian semuanya harus halal. Itu semuanya harus diperhatikan juga. Karena pahalanya yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat luas. Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat, sampai 100 kali lipat, 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat Allah menggandakan pahalanya. Tetapi kalau seseorang itu misalnya dia sholat, kemudian makanan yang dimakannya adalah makanan yang haram, yang ada dalam perutnya makanan yang haram, maka pahala berlipat-lipat itu dia tidak akan mendapatkannya. Satu pahala saja tidak, apalagi lipatan pahala dari amal kebaikan yang dilakukannya. Maka tentu rugi serugi-ruginya apabila kemudian kita kondisinya seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca lagi kisah yang berikutnya. Ansari as-Saqati annahu kana la ya'kulu min baqali sawadi wala min thamarihi wala min syai'in ya'lamu annahu minhu wa yushaddidu fi dhalika wa kana ghayatan fil wara' wa ma'a dzalika qala kuntu bitarasusa wa kana ma'i fid dar fityanun yata'abbadun wa kana fid dari tannuran yakhbizuna fihi fankasarat tannuru fa'amiltu badalahu min mali fatawarra'u ayakhbizu fihi. Ini menceritakan tentang orang-orang para pemuda ahli ibadah yang tinggal di rumah Sari As-Saqati. Yang Sari As-Saqati ini termasuk orang yang dikenal dengan dengan kewaroannya, bahwa beliau tidak memakan kecuali makanan yang halal. Dan di rumah beliau itu ada para pemuda yang ahli ibadah juga, yang meneladani kewaraan dari Sari As-Saqati. Suatu ketika beliau mengatakan bahwa kompor, semacam kompor yang ada di rumah beliau itu rusak. Karena rusak, maka kemudian beliau memperbaikinya atau menggantinya, ya. Membuat semacam kompor yang itu dibiayai sendiri oleh Sari As-Saqati, seorang ulama yang zuhud dan wara'. Kemudian apa yang terjadi di situ? Beliau menceritakan bahwa ternyata para pemuda yang tinggal di rumahnya itu kemudian nggak mau lagi menggunakan kompor itu. Kenapa? Karena kompor itu kompor yang baru, yang itu dibuat berasal dari uang, bukan uang bersama, tetapi uang milik Sari As-Saqati. Mereka khawatir nanti kalau masa itu dulu kompornya kan yang dibuat beli itu dari uang dia, bukan uang mereka. Maka mereka untuk masak di situ saja nggak berani. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kewaraan mereka, kehati-hatian mereka. Jadi bukan makanannya, alat untuk memasak makanan yang nanti akan mereka makan, itu mereka juga nggak mau jika nggak jelas tentang kehalalannya. Itu untuk alatnya, bukan untuk makanannya. Hadirin rahimakumullah,
Ini juga contoh tentang betapa mereka para ulama, para salaf, para sholihin itu memang berhati-hati dalam hal makanan. Para sholihin itu mereka yang paling berhati-hati tentang masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mendengar cerita yang qila diceritakan tentang ayah dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Idris, bahwa ketika mudanya beliau pernah suatu ketika beliau sedang berjalan kemudian menemukan, ini kisahnya juga semuanya tetapi bisa diambil pelajaran dari kisah itu, yang kemudian dia menemukan buah yang itu sebenarnya buah itu qila dalam kisah itu dia hanyut di sungai, kemudian diambilnya buah itu masih bagus, kemudian sempat dimakan satu gigitan, apa istilahnya, itu dimakan. Kemudian setelah makan dia baru ingat, loh ini buah dari mana ini. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau menelusuri asal buah itu. Jadi bukan sekedar kemudian nggak jadi dimakan, atau karena sudah termakan sedikit, baru beliau ingat bahwa buah ini buah dari mana. Padahal buah itu sudah kentir, sudah hanyut di sungai, sudah jauh, kemudian ditemukan kok masih bagus dimakan. Setelah sedikit dimakan teringat bahwa ini nggak jelas ini dari mana asalnya, apakah pemiliknya ridho apa enggak. Kalau pada umumnya kalau kita itu kan istilahnya ya husnudzon atau apa, ini pasti pemiliknya udah nggak ngurus, cuman satu buah. Kalau di sini misalnya satu buah jambu aja atau satu buah rambutan, masa dipermasalahkan misalnya, masa nggak ikhlas yang punya. Kalau biasanya kita kan begitu aja udah, ini pasti boleh lah, pastinya ridho lah pemiliknya. Ini enggak, ini kemudian ditelusuri, ini berasal dari pohonnya mana. Qila menurut sebagian cerita itu ditelusuri, diturut sungai itu, sampai kemudian sampai di sebuah kebun buah-buahan yang persis dengan buah itu. Kemudian dicari pemilik kebunnya. Ternyata milik seseorang, yang kemudian Idris ini meminta halalnya, meminta bahwa dia sudah memakan sedikit dari buah yang sudah hanyut di sungai itu, minta agar dihalalkan oleh pemiliknya. Pemilik kebun ini tahu ini pemuda yang luar biasa, ini bukan pemuda biasa. Karena itulah maka diuji sekalian oleh orang ini. Kalau kamu mau minta halalnya, saya nggak akan menghalalkannya, kata dia. Kamu harus kerja dulu di sini. Nanti baru saya halalkan. Setelah kamu bekerja di sini sekian tahun, maka baru saya halalkan. Kalau kita, cuman sedikit aja sudah suruh kerja bertahun-tahun di tempat dia. Kalau kita mungkin langsung kita tinggal aja. Tetapi dia enggak. Dia demi untuk mendapatkan kehalalan, kemudian dia siap untuk khidmah, tidak dibayar, bekerja kepada orang itu bertahun-tahun untuk mendapatkan kehalalan sedikit dari makanan yang sempat masuk ke dalam perut beliau. Akhirnya diuji, ternyata sampai dalam waktu yang sudah ditentukan, kemudian baru kemudian tahu pemilik kebun ini bukan orang biasa. Ini orang yang begitu warok, yang zuhud, maka kemudian diambil sebagai menantu oleh pemilik kebun ini, yang kemudian melahirkan seorang anak yang luar biasa, karena memang dari awal orang tuanya, bapak ibunya, makanan yang dimakan saja bersih,
tidak ada sesuatu tercampur dengan sesuatu yang haram sedikit pun. Nah, ini cerita singkatnya. Ini ada disebutkan dalam sebagian kitab secara rinci. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak cerita-cerita yang lainnya, seperti cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau seorang khalifah, seorang raja yang sangat adil. Bukan hanya raja, beliau ini alim, ilmunya luas, hafal banyak hadis. Bahkan beliau ini juga waliyun min awliyaillah. Sudah raja, wali lagi, ulama lagi, mencintai ilmu. Itu Umar bin Abdul Aziz, yang mirip mendekati sifat-sifat nenek moyangnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, suatu ketika diceritakan bahwa beliau sedang sibuk dengan urusan negara, urusan rakyat, menggunakan lampu. Yang lampu itu dibiayai oleh negara. Ketika ada anaknya datang ingin berbicara tentang sesuatu dengan ayahnya, ditanya, apakah ini tentang pribadi atau tentang masalah urusan negara. Ternyata masalah pribadi, dimatikan lampu itu. Beliau tidak mau kemudian sesuatu urusan pribadi kemudian memanfaatkan fasilitas negara. Fasilitas negara tidak mau. Karena urusan yang akan dia bicarakan adalah pribadi, maka ya nggak boleh memakai lampu negara yang dibiayai oleh negara. Seperti itu kehati-hatian beliau. Nah, kalau sekarang para pejabat sekarang ya justru fasilitas negara kadang digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya. Ini tidak dilakukan oleh orang yang memiliki sifat wara' seperti Sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari Sari As-Saqati, ini beberapa cerita berikutnya ya, panjang. Nanti kita ambil kecukupan dan kita baca saja. Nah, karena kalau enggak nanti masih panjang lagi kita berbicara tentang ini. Dari beliau dikatakan bahwa Abu Yusuf, karena Abu Yusuf al-Ghasuliyu yalzamu thaghra wa yaghzu, fakana idha ghaza ma'an nasi wa dakhalu biladar rumi akala ashabuhu min dhabaihihim wa fawakihihim wa huwa la ya'kulu, fayuqalu lahu ya Aba Yusuf atashukku annahu halal, fayaqulu la, fayuqalu lahu faqul minal halal, fayaqulu innamaz zuhdu fil halal. Abu Yusuf itu beliau suatu ketika sedang berada di tempat semacam tempat persinggahan ketika dalam perang. Maka ketika beliau berperang bersama orang-orang dan masuk di daerah Rum, teman-teman beliau, para sahabat beliau itu memakan dari sembelihan mereka. Karena mereka ahlul kitab, itu kan halal sembelihannya, dan juga memakan dari buah-buahan yang mereka berikan. Tetapi Abu Yusuf al-Ghasuli itu tidak mau memakannya. Sehingga ditanyakan kepada beliau, wahai Abu Yusuf, apakah kamu ragu bahwa itu halal? Padahal itu kan halal sebenarnya, tetapi Abu Yusuf tidak mau memakannya, sehingga menjadikan para sahabatnya bertanya, apakah kamu ragu bahwa makanan ini adalah makanan yang halal? Kemudian Abu Yusuf mengatakan, enggak, saya enggak ragu kalau itu halal. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, faqul minal halal, maka kamu makanlah. Jika memang halal, kenapa kamu enggak makan? Makanlah. Fayaqulu, kemudian Abu Yusuf mengatakan, innamaz zuhdu fil halal, zuhud itu adalah dalam perkara yang halal. Nah, kalau tarkul haram itu bukan zuhud, namanya wara' ya. Jadi seseorang kalau meninggalkan yang
halal, meninggalkan yang haram, memang sudah kewajiban kita untuk meninggalkan perkara yang haram. Tetapi kalau zuhud itu meninggalkan sesuatu yang halal, meskipun itu halal, tetapi dia tidak mau bersenang-senang dengan sesuatu yang halal itu. Dia hanya mengambil kecukupan dari sesuatu yang halal, tidak lebih dari itu. Itu namanya zuhud. Zuhud itu tidak ada kecintaan terhadap harta benda. Itu namanya zuhud. Jadi hatinya tidak tergantung kecintaan terhadap harta benda. Itu yang disebut dengan zuhud. Nah, orang-orang para wali, para aulia, itu mereka banyak meninggalkan perkara yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal, itu mereka tidak mengkonsumsinya. Itu bukan karena menganggap bahwa itu haram, enggak. Tahu bahwa itu halal, tetapi mereka tidak mengkonsumsinya. Kenapa? Ya karena mereka menjauhi tana'um, menjauhi bersenang-senang, taladzud dengan harta yang halal. Meskipun itu boleh kalau kita misalnya punya uang yang banyak, dari hasil keringat kita bekerja, kita punya uang yang banyak, membuat rumah yang mewah, boleh apa enggak? Ya boleh. Kita setiap hari memakan makanan yang lezat-lezat, pokoknya tiap hari misalnya beli daging, beli ikan, pokoknya yang nikmat-nikmat setiap hari, boleh apa enggak? Ya boleh, secara hukum halal, karena itu berasal dari harta yang halal. Tetapi kalau para sholihin, para aulia, maka mereka tidak melakukan itu, para wali. Meskipun mereka memiliki harta yang banyak, mereka tidak kemudian membeli pakaian yang mewah. Mereka kemudian tidak membeli makanan dan minuman yang mewah, enggak. Tetapi harta yang mereka miliki, mereka berikan untuk kepentingan jihad fisabilillah, untuk dakwah. Kalaupun beli pakaian diberikan kepada orang lain, kalau beli makanan yang enak diberikan kepada orang lain. Seperti Sayyiduna Sulaiman Nabiullah alaihi salam. Beliau itu menguasai dunia. Beliau bukan hanya misalnya presiden Indonesia saja atau presiden raja daerah tertentu. Beliau itu menguasai dunia, bukan hanya dunia manusia, tetapi juga dunia jin dan dunia binatang. Itu semuanya tunduk dalam kekuasaan beliau. Artinya harta yang beliau miliki sangat banyak. Tetapi apakah dengan harta itu kemudian beliau berfoya-foya? Tidak. Hatinya sama sekali tidak terpaut dengan harta benda yang beliau miliki. Sehingga setiap hari dikatakan bahwa beliau itu memberikan makanan kepada rakyatnya. Ribuan orang diberi makan dengan makanan-makanan yang enak. Tetapi untuk beliau sendiri itu memakan roti yang paling tidak enak, yang kasar, yang paling tidak enak. Itu untuk beliau sendiri. Nah, itu namanya zuhud. Jadi zuhud bukan hanya milik orang miskin, orang kaya pun bisa zuhud, yaitu dengan dia tidak tidak menggunakan harta halal yang dia miliki untuk bersenang-senang, untuk kepentingan diri dia. Nah, seperti ini, seperti siapa tadi, Abu Yusuf, meskipun halal tetapi beliau menjauhinya karena kezuhudan. Beliau mengatakan innamaz zuhdu fil halal. Para sahabat juga seperti itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apalagi Sayyiduna Ali, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar orang yang kaya raya, tetapi semua hartanya diberikan untuk Islam, bukan untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, bukan untuk membangun istana, bukan untuk membeli pakaian mewah, tidak. Nah, itu yang dilakukan oleh para sholihin, para aulia, yang meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu pakaian yang beliau kenakan itu pakaian yang ada tambalannya. Nah, kita sekarang nggak ada orang pakai pakaian
ada tambalannya di sini misalnya. Enggak. Nah, kalau sudah jelek ya langsung, atau belum jelek saja sudah beli yang lain. Bahkan sudah rutin beli, apalagi orang zaman sekarang. Kalau dulu zaman kita ya beli pakaian setahun sekali kalau hari raya. Kalau enggak hari raya maka kita enggak beli pakaian. Tapi sekarang banyak orang yang beli pakaian itu bahkan setiap minggu, setiap bulan, numpuk pakaiannya di lemari, bingung mana yang mau dipakai karena saking banyaknya pakaian yang dia beli. Makanan pun terkadang bertumpuk-tumpuk, yang dia makan sampai bingung lauknya yang mana yang akan dia makan. Itu kehidupan yang tentu bukan meneladani salaf, para aulia, para sholihin. Tidak seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pakaian yang beliau pakai itu dikatakan ada ada tambalannya. Tetapi apakah beliau itu tidak memiliki harta? Beliau punya harta. Pernah beliau itu membagikan 70.000 dirham itu fi sabilillah, dibagi-bagikan kepada orang. Bukan harta yang sedikit dibagi-bagikan, tetapi pakaian yang beliau pakai, pakaian yang sudah usang, yang sudah buruk, yang sudah ada tambalannya. Ini adalah bukti atau cermin kezuhudan para sahabat, para sholihin di masa yang lalu. Maka ya ini mestinya kita meneladani mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bukan berfoya-foya dengan harta yang halal. Pertama, harus kita pastikan makanan dan minuman, pakaian yang kita kenakan adalah halal. Pertama. Yang kedua, kalaupun kita memiliki harta yang halal, maka hendaknya kita zuhud. Artinya hati kita jangan terpaut dengan harta benda ini sehingga kita melakukan tana'um yang berlebihan terhadap harta dalam bentuk makanan ataupun pakaian yang mewah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sudah habis, ini juga masih ada ya. Tetapi insya Allah nanti besok kita akan langsung lanjutkan kepada cabang iman yang berikutnya juga masih terkait. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.